Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Hari ini kita akan belajar tentang pola barisan dan bilangan di materi kelas 8. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita kelak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna faman wasi'ah waj'alna minan najihin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk ke materi, kalian pasti sudah mengenal hewan lebah kan? Nah, apakah kalian tahu cara berkembang biak lebah tersebut? Kalau belum tahu, yuk simak videonya. Wah, gede juga ya sarang tawanya. Gimana ya cara buatnya? Woi, tolong woi. Aduh. Tolong. Kenapa itu? Pipinya apa merah gitu? Gua habis keroyok Keroyok sama siapa? sama warga, aduh. Sama warga. Warga mana? Bilang sama aku. Warga tawon. Waduh, warga tawon. Oh. Mana berani aku. Tapi kalau dilihat sarangnya gede juga ya. Iya, aku lagi mikirin gimana cara mereka buat sarangnya. Tapi kamu tahu nggak? Dari situ kita bisa mengerti perkembangbiakan lebah melalui pola bilangan. Pola bilangan apa lagi tuh? Iya, pola bilangan itu. Udahlah, nggak usah mikirin pola bilangan lah, nih mending ngobatin dulu nih. Oh iya deh, lagi merah. Ayo. Halo sahabat edukasi, pasti sakit dan bengkak ya kalau kita tuh digigit lebah. Dan saya yakin kayaknya tidak ada manusia yang hidup cukup lama di dunia dan tidak pernah disengat lebah. Pasti kita semua itu pernah disengat lebah dan itu sakit dan luar biasa. Dan entah kenapa lebah itu kalau kejar kita ya tidak pernah satu atau dua orang, tidak pernah satu atau dua ekor, tapi banyak bergerombol. Kadang-kadang saya berpikir lebah itu kok bisa sebanyak itu, apa mereka tidak ikut KB ya, keluarga berencana atau apa begitu. Nah ternyata ada fakta unik di balik banyaknya lebah. Jadi dalam satu koloni madu hanya ada satu ratu lebah, hanya ada satu ratu, karena kalau ada dua ratu berarti mereka akan bertengkar. Jadi ada satu ratu lebah. Lebah ratu betina hanya bisa menghasilkan keturunan apabila kawin dengan lebah jantan pekerja. Semua lebah jantan adalah lebah pekerja. Dari perkawinan ini hanya bisa menghasilkan keturunan berupa lebah betina pekerja atau lebah betina ratu. Jadi kalau dia lahir tidak jadi ratu ya dia pekerja gitu. Ya salah dia kenapa jadi pekerja. Pokoknya takdirnya kalau jadi ratu ya jadi ratu, kalau jadi pekerja ya dia pekerja. Sedangkan lebah betina pekerja hanya bisa menghasilkan keturunan lebah jantan pekerja tanpa perlu ada perkawinan. Jadi lebah betina pekerja itu nanti anaknya akan menjadi pejantan pekerja. Tanpa ada perkawinan pun dia akan menghasilkan pejantan pekerja yang akan nikah dengan mungkin saudarinya yang akan jadi ratu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kemudian di sini kita lihat generasi pertama itu akan menghasilkan satu lebah. Generasi kedua juga menghasilkan satu lebah. Generasi ketiga akan menghasilkan dua lebah. Generasi keempat menghasilkan tiga lebah. Generasi kelima menghasilkan 5 lebah dan seterusnya. Jika diurutkan maka menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Jika kita perhatikan barisan bilangan yang mana suku ke N merupakan hasil penjumlahan dari beberapa suku, yaitu suku N-1 dengan suku N-2. Nah, pola bilangan ini dikenal dengan pola bilangan Fibonacci. Nah, itulah tadi
cara perkembangbiakan hewan lebah. Jadi nanti apa yang kita pelajari hari ini itu nanti akan berkaitan dengan tadi di perkembangbiakan lebah tadi di pola bilangan Fibonacci. Apa yang akan kita pelajari hari ini untuk kompetensi dasarnya, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, nanti setelah kalian mempelajari materi hari ini, kalian akan dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan siswa dapat menyelesaikan masalahnya yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Namun untuk pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas tentang pola barisan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan mempelajari pola bilangan, yaitu dari pengertiannya dan bentuk umum, pola barisan bilangan ganjil, pola barisan bilangan genap, pola barisan bilangan segitiga, pola barisan bilangan persegi, pola barisan bilangan persegi panjang, dan terakhir pola barisan bilangan Fibonacci yang tadi aplikasinya di kehidupan sehari-hari, yaitu cara berkembangbiaknya lebah. Nah, materi yang pertama adalah ini, pengertian dan bentuk umumnya. Jadi, pengertian dari pola bilangan atau pola barisan bilangan adalah suatu urutan yang terdiri atas bilangan-bilangan yang disusun berdasarkan aturan-aturan dan pola tertentu. Suku barisan adalah setiap bilangan dalam barisan bilangan tersebut. Di buku Pengayaan Talenta halaman 5, kalian bisa lihat di sana. Ada juga contohnya nanti. Nah, bentuk umumnya seperti apa sih pola bilangan atau barisan bilangan? Ini barisan bilangan mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Nah, ada U1, U2, U3, U4 sampai UN di sini. Jadi nanti bisa banyak tergantung soalnya juga. Di buku Pengayaan Talenta halaman 5. Nah, kita akan mempelajari ini pola barisan bilangan ganjil. Nah, pola barisan bilangan ganjil ini bilangan-bilangan yang menyusun barisan bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, dapat kita buat polanya atau kita buat rumusnya menjadi 2n-1 atau 2n-1 dikurangi 1 lah, 2n dikurangi 1. Kita kasih contoh. Jika ada contoh, tentukan pola barisan ke 10 dari barisan ini ya. Berapa pola barisan bilangan ke 10 dari barisan ini, dari barisan bilangan ganjil? Kita bisa pakai pola ini, 2n dikurangi 1, berarti kita tinggal masukkan n-nya kita ganti dengan angka 10. Berarti 2 dikali 10 dikurangi 1, maka hasilnya 2 dikali 10, 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Jadi pola bilangan ke 10 nanti hasilnya pasti 19. Nah, bagaimana Pak kalau kita lupa caranya? Nah, ada opsi yang kedua, tapi ini opsi yang kedua ini tidak dianjurkan, tapi memang untuk mengecek apakah benar hasilnya ini 19. Karena ini masih, kalau pola bilangan ke 10 ini masih kecil, bisa kita pakai dengan cara manual. Tinggal kita tambah ini 9 kan ganjil kan 11, 13, 15, 17, 19. Benar nggak 10 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
sama kan pasti nanti. Nah, ini kalau kalian lupa dengan polanya, jadi kita bisa pakai manual dengan cara mengurutkan ini. Tapi ya itu tadi, kalau ini kalau angkanya yang dicari masih kecil bisa menggunakan cara ini, tapi kalau terlalu besar nanti ya susah juga karena nanti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, itu pola barisan bilangan ganjil yang pertama. Jadi ini polanya 2n dikurangi 1. Oke, kita lanjut ke yang kedua atau yang ketiga tadi kan bentuk pola barisan bilangan ganjil ya. Yang tadi yang pertama pengertian, yang kedua bilangan ganjil, yang ketiga ini bilangan genap. Nah, pola barisan bilangan genap ini pasti yang menyusun barisan bilangan genap adalah 2,4,6. Ini contohnya ya, nomor 8. Nah, pola barisan bilangan genap bisa kita pola barisan bilangan genap bisa kita rumuskan dengan 2n. Sini, ini 2n, lebih mudah daripada yang bilangan ganjil tadi. Jadi contoh sama, apabila ada soal, tentukan pola barisan bilangan ke 10 dari ini, pola barisan bilangan ini, tentukan. Nah, kita bisa pakai pola ini kalau bilangannya genap 2,4,6,8, maka kita pakai rumus 2, n nya kita ganti dengan angka 10, dan harusnya 2n, nah, kita ganti dengan 10. 2 kali 10 maka hasilnya 20. Maka pola barisan ke 10 dari bilangan ini adalah 20. Nah, pakai cara manual juga bisa tadi, tinggal kita tambahkan 2 terus. 2 tambah 4, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, berarti di sini pasti tambah 2, 10, tambah 2 lagi 12, 14, 16, 18, terakhir 20. Kita hitung benar nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pola bilangan genap ini rumusnya adalah 2n. Sudah ngerti ya anak-anak ya dari sini. Jadi nanti pola bilangan ganjil dan ini pola bilangan genap. Lebih mudah yang genap tadi. Ya, lebih mudah yang genap ini ya daripada yang tadi. Kita hapus dulu. Nah, next. Yang keempat di sini pola barisan bilangan segitiga. Pola barisan bilangan segitiga di sini adalah bilangan-bilangan yang menyusun barisan bilangan segitiga seperti 1,3,6,10 dan seterusnya. Nah, pola barisan bilangan segitiga ini bisa kita rumuskan dengan setengah n dalam kurung n plus 1. Contohnya sama ya, kita ambil contoh yang sama tadi. Kalau barisannya ke 10 berapa? Pola barisan ke 10. Kita cari pola yang ke 10 atau suku yang ke 10 nanti. Setengah n, berarti setengah n nya kita ganti dengan 10. Nah, terus di sini 10 ditambah 1. 10 ditambah 1, maka hasilnya di sini 5. Ini kan setengahnya dari 10 kan 5. 10 tambah 1 11. Maka hasilnya pasti 5 kali 11 55. 55 ya, 55. Jadi pola ke 10 di sini 55 untuk barisan bilangan segitiga. Kita bisa juga tadi cara yang memang sebenarnya tidak dianjurkan, cuma untuk mengecek apakah benar hasilnya ini bisa kita pakai rumus tadi. Ini kan ditambah 2, ini ditambah 3, ini ditambah 4. Berarti di sini pasti ditambah 5. Nah, karena penambahan 1 terus berarti ini. Tambah 4, bisa tambah 2 ya. Ini ditambah 3.
Jadi berapa ini? 10 tambah 5, 15. Ini saya hapus dulu. Karena sudah ditambah 5, maka kita harus tambahkan dengan 6. 21 tambah 7, jadi ditambah 1 terus ya penambahannya. 2, 8 tambah 8 berarti 36 ditambah 9 45 ditambah 10. Nah, sama 55. Benar nggak ini? Saat pola ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti benar kan? Nah, ini kalau memang pola yang dicari sedikit, mungkin kita bisa pakai cara ini. Kalau kita lupa dengan polanya atau rumusnya ini, untuk pola bilangan segitiga ataupun untuk pola yang lain, itu kalau yang dicari masih di bawah 20 atau berapa. Kalau sudah di atas 100 itu kita lebih efektif, kita pakai yang ini, pakai yang rumus atau yang pakai yang polanya ini. Setengah n dalam kurung n plus 1. Oke, kita lanjut untuk pola yang selanjutnya. Pola barisan bilangan persegi. Bilangan-bilangan yang menyusun barisan bilangan persegi ini contohnya 1,4, 9,16 dan seterusnya. Nah, ini polanya ini menurut saya ini paling mudah ya, ini tadi antara yang tadi genap juga mudah, ini juga insya Allah paling mudah karena ini tinggal kita kuadratkan. Jadi polanya dari bilangan persegi ini adalah n kuadrat. Jadi kita tinggal mengkuadratkan saja atau mengalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan U tadi sama ya, kita contohnya sama supaya lebih mudah nanti. Kita cari yang ke 10, maka tinggal kita ganti n-nya dengan 10. Kalau n kuadratnya berarti 10 kuadrat, berarti 10 kali 10 100. 10 kali 10 ya, 100. Nah, kalau anak-anak hafal lebih enak. Minimal sih kalau bisa dihafalkan sampai 25 kuadrat. Jadi 1 kuadrat sampai 25 kuadrat. Itu nanti memudahkan karena nanti kalian di materi selanjutnya pun nanti akan ketemu di bilangan Pitagoras, itu nanti pakai kuadrat juga nanti. Bilangan kuadrat. Jadi saran saya sih ya dihafalkan lah minimal sampai 20 atau sampai 25 kuadrat. Di 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, barisan ini kalau ini dilanjutkan kan 25, 6 kuadrat 36. Kita pakai cara yang ini ya, manual ini ya. Empat 9 7 kuadrat, berarti kalau 8 kuadrat 64, kalau 9 kuadrat 81, yang 10 kuadrat ya 100. Di pola yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di pola ke 10 dari barisan bilangan persegi itu 100. Jadi bisa pakai ini menurut saya lebih mudah. Yang ini untuk pola barisan bilangan persegi, tinggal kita kuadratkan atau kita kalikan dengan bilangan itu sendiri. Lanjut kita ke materi yang ini, pola barisan bilangan persegi panjang. Pola barisan bilangan persegi panjang. Nah, barisan di sini pola barisan bilangan persegi panjang ini bilangan-bilangan yang menyusun barisan bilangan persegi panjang 2,6, 12, 20. Nah, ini. Jadi contohnya ini memang sebenarnya nanti di soal tidak selalu dengan angka ya, biasanya dengan gambar biasanya. Atau ada gambar biasanya itu batang korek, terus bisa berbentuk gambar juga kayak bentuk persegi.
Jadi nggak harus ini ya, nggak harus angka. Cuma di sini saya contohkan angka dulu, karena nanti kalian bisa kalian terapkan di gambar juga. Jadi kalau misalkan koreknya ya tinggal kita hitung koreknya berapa nanti. Biasanya yang sering muncul memang korek ataupun gambar persegi, bangun gitu gambar. Nah ini untuk pola barisan bilangan persegi panjang di sini adalah rumusnya n dalam kurung n plus 1. Contohnya sama ya, kita cari yang ke 10, PB nya yang ke 10, pola barisan yang ke 10 berapa? Yang ke 10 sama dengan kayak tadi, berarti tinggal kita masukkan n nya kita ganti dengan 10, maka 10 n nya kita ganti dengan 10, berarti 10 plus 1 maka hasilnya 10 dikali 11. Jadi berapa? 10 kali 11 hasilnya 110. Nah, kalau di sini kita lihat dulu polanya di sini, ini kan ditambah 4. Kalau ke sini ditambah 6. Nah, ini kalau pakai ini agak ya, harus hati-hati. Kalau memang pakai cara berjejer atau manual ini, cara ditambahkan dengan cara manual. Berarti di sini harus nanti ditambah 10, karena di sini kan habis tambah 4, tambah 6, tambah 8, maka di sini harus tambah 10. Berarti penambahannya ditambah 2 terus dari sebelumnya. Jadi 20 tambah 10 maka sebelahnya pasti 30. Kita cek ya. Walaupun nanti. Jadi kenapa ini dipakai? Takutnya nanti kalian lupa dengan polanya. Jadi kita bisa pakai dengan cara manual, tapi tetap harus hati-hati. Opsinya masih banyak untuk pola barisan ini. Jadi habis ini 10 berarti otomatis nanti kita akan tambahkan dengan 12, karena kan ditambahkan 2 terus. 42 ditambah 14, berarti 14 tambah 42 56, ditambah dengan 16 itu 72, tambah dengan 18 90. Nah, terakhir tambah 20 tambah 90 maka hasilnya 110. Sama dengan ini ya, dengan polanya pasti sama nanti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pola ke 10 dari barisan bilangan persegi dengan pola yang ini adalah 110. Tuh. Jadi ada 2 opsi, kalian bisa, memang disarankan ini memang kalau kalian hafal enak, tapi kalau takutnya ini kan kalian nanti pas waktu di mengerjakan soal kalian ngeblank atau lupa, kan bisa pakai cara ini juga. Tapi itu tadi, kalau memang yang dicari angkanya sedikit enak, kita bisa pakai cara yang manual. Tapi kalau angkanya terlalu besar, misalkan kita disuruh nyari pola barisan ke 100, nah itu kalau kita pakai cara ini sangat nggak efektif, sangat tidak efektif, karena akan memakan waktu terlalu banyak nanti. Oke, ini tadi sudah pola barisan bilangan persegi panjang, tinggal satu lagi. Hapus dulu ya. Nah, pola barisan yang terakhir adalah pola barisan Fibonacci. Nah, seperti yang kalian lihat tadi di apersepsi, pola bilangan Fibonacci ini diperoleh dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya di dalam barisan tersebut. Jadi intinya di sini ya, penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Contoh, barisan bilangan Fibonacci di sini 1,1, 2,3. Nah, yang tadi kan kita contohkan pola barisan yang ke-10. Jadi di sini kita jumlahkan. Kalau misalkan di sebelahnya 8 ini berapa? Berarti 5 tambah 8 13. Nah, sebelahnya 13 kita jumlahkan. 8 tambah 13 21. Sebelahnya 21 kita jumlahkan. Jadi 2 bilangan sebelumnya kita jumlahkan. 34. 21 tambah 34 55. Nah, ini sudah ke 10 nggak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi intinya di situ, untuk barisan Fibonacci itu adalah penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Jadi untuk mencarinya yaitu kita jumlahkan 2 bilangan sebelumnya.
Oke, itu adalah materi yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Saya hapus dulu. Jadi kita hari ini telah belajar ini pengertian dan bentuk umumnya dari pola bilangan, pola barisan bilangan ganjil, pola barisan bilangan genap, pola barisan bilangan segitiga, pola barisan bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola barisan bilangan Fibonacci. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang barisan aritmatika dan deret aritmatika serta bilangan segitiga Pascal. Dan nanti kita akan mengulang kembali sedikit tentang barisan bilangan Fibonacci karena memang ada hubungannya dengan suku-suku nanti. Sebelum saya tutup, ini ada kata-kata dari Pak Ki Hajar Dewantoro. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaklah dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi apapun yang kalian lakukan, misalkan kalian sedang belajar, jadi semoga apa yang kalian pelajari insya Allah nanti akan bermanfaat buat kalian nanti, walaupun tidak akan kelihatan ya. Kalau belajar hari ini nanti insya Allah nanti di kalian ketika dewasa kalian pasti ada gunanya kita belajar ini ya gitu. Kalian pasti akan menyadari hal itu nanti, dan insya Allah nanti akan bermanfaat juga. Misalkan kalian punya adik, kalian bisa mengajari adik kalian. Itu contoh singkatnya gitu, contoh lebih kecilnya. Jadi untuk tugasnya nanti tetap ada di link deskripsi, kalian lihat di bawah. Nanti kalian tinggal masukkan kode yang Pak Budi berikan di WA, dan kalian tetap harus semangat belajar walaupun kita pembelajarnya untuk tahun ini memang benar-benar berbeda, yaitu di lewat daring. Tetap kalian harus semangat. Dan jangan lupa kalau kalian keluar tetap memakai protokol kesehatan, pakai masker, kalau ada ya dibawa hand sanitizer-nya. Sebelum masuk rumah juga jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun. Mungkin ini yang bisa Pak Budi berikan, semoga membawa manfaat, dan sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.